Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Ulistia dari kelas TPPL 2C dengan nomor induk mahasiswa 200207052 dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Matplot dan Aloha untuk menyelesaikan sebuah kasus kecelakaan. Latar belakang masalah. Mobil tangki berbahan bakar pertalit mengangkut bahan kimia aseton mengalami kecelakaan tunggal menabrak lampu lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juni 2022 pada pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mobil tangki bertujuan mengirimkan bahan kimia menuju perusahaan farmasi yang berada di daerah Yogyakarta. Mobil tersebut terguling dan terdapat tumpahan bahan kimia aseton ke jalan akibat benturan yang terjadi. Identifikasi keadaan. Mobil tangki tersebut memiliki diameter 0,9 meter dan tinggi 2 meter dengan massa 85% dari tangki. Menurut data BMKG pada hari terjadinya kecelakaan, arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan angin 7 meter per sekon dan temperatur udara sebesar 29 derajat Celcius. Pada hari itu cuaca sedikit mendung dengan kelembapan sekitar 80%. Kejadian kecelakaan tersebut memberikan dampak bagi sekitar. Kecelakaan terjadi akibat rem mobil yang tidak berfungsi dengan baik sehingga supir membanding setir ke arah kiri dan menabrak tiang lampu lalu lintas. Tiang lampu lalu lintas memiliki diameter sebesar 30 cm dengan jarak benturan 35%. Apakah dari kejadian ini Hotel Sindoro yang terletak di sekitar lampu merah mengalami dampak bahaya? Berikut saya lampirkan kasus permasalahan yang akan diaplikasikan ke dalam aplikasi Aloha. Dengan dilampirkannya kasus tersebut di samping, maka akan memudahkan pemasukan data pada aplikasi Aloha. Pada penggunaan aplikasi Aloha, yang pertama saya memilih set data. Pilih lokasi, kemudian klik. Jika alamat lokasi yang dituju belum ada pada pemilihan lokasi, maka kita bisa mengklik add, kemudian masukkan data longitude dan latitude-nya, kemudian elevasinya yang diperoleh dari Google Earth. Namun, bisa juga memasukkan alamat yang dituju dengan menggunakan aplikasi Matplot. Karena di sini alamat yang dituju sudah ada, maka kita klik select. Setelah itu, kita klik building type. Di sini kita akan memilih yang single storage building, kemudian yang unsheltered surrounding. Klik OK. Kemudian tanggal dan waktu, date and time, kita pilih yang use internal clock. Oke. Setelah itu kita klik ke setup. Kita memilih chemical atau bahan kimia yang dipakai atau yang terdapat pada permasalahan tersebut. Di sini di dalam kasusnya saya memilih yaitu bahan aseton. Klik aseton, kemudian select. Setelah memilih bahan kimia yang akan dipakai, kemudian akan terlihat rincian-rincian dari bahan kimia aseton tersebut. Setelah memilih bahan kimia, kemudian kita kembali lagi ke setup, klik, kemudian kita akan mengklik yang atmospheric dengan klik yang user input. Lalu dimasukkan di sini ada kecepatan anginnya yaitu pada permasalahannya itu 7 meter per sekon. Kemudian arah anginnya yaitu di sini arah angin berasal dari selatan, south east. Kemudian di sini kita akan memilih awannya. Di sini cuacanya agak mendung. Setelah itu kemudian klik OK. Di sini temperatur udaranya diisi dengan suhu 29 derajat Celcius. Kemudian ada enter value-nya yaitu 80%. Lalu klik OK.
Setelah itu kita kembali klik setup, lalu kita pilih source, yaitu di sini kita memilih tangkinya dengan diameter tangki yaitu digunakan 0,9 meter, lalu panjangnya 2 meter, maka akan langsung otomatis volumenya diketahui. Klik OK. Setelah itu, di sini tertera yaitu enter state of the chemical. Kita pilih yang tank contain liquid. Kemudian yang enter the temperature within the tank, maka kita memilih chemical storage at ambient temperature. Klik OK. Lalu di sini memasukkan massa dari tangkinya yaitu sebesar 85%. Oke. Lalu akan keluar skenario tangki mengandung bahan yang dapat terbakar, mudah terbakar. Lalu ada pilihan tipe dari tangki, yaitu kita memilih yang linking tank chemical is burning and form a pool fire. Lalu klik OK. Pada permasalahan, mobil tangki menabrak tiang lampu lalu lintas, maka di sini kita masukkan diameter dari tiang lampu lalu lintas yaitu sebesar 30 cm. Kemudian klik OK. Lalu di sini ada persentase dari benturan yang terjadi yaitu sebesar 35%. Lalu klik OK. Lalu input maksimum puddle diameter of area, di sini kita pilih yang unknown. Oke. Setelah data-data masuk ke dalam layar, kemudian kita klik display, kemudian treat zone, lalu dipilih di sini red treat zone-nya yaitu 10, kemudian orange treat zone-nya 5, yellow treat zone-nya 2. Lalu klik OK. Sudah tergambarkan. Kemudian kita klik sharing, lalu klik Marplot yang go to map. Setelah itu, masuk ke aplikasi Marplot-nya. Terlihat pada aplikasi Marplot sendiri, di sini terdapat 3 zona apabila kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Hotel Sindoro. 3 zona tersebut yaitu yang pertama ini ada zona merah, di mana dalam zona merah ini akan terjadi kematian dalam waktu 60 detik. Kemudian ada zona orange, akan menimbulkan kebakaran dalam waktu 60 detik, dan di sini ada zona kuning, akan menimbulkan cedera dalam waktu 60 detik. Lokasi Hotel Sindoro sendiri masuk ke dalam zona merah, yang artinya terjadi kebakaran yang menyebabkan kematian pada lokasi tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.